Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang statistik ancillary. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Cindy Novelin Lantakai. Yang kedua, Febriani Neno. Yang ketiga, Ivana Longo. Dan yang keempat, Milen Kristi Sapneno. Kita masuk yang pertama, definisi dari statistik ancillary. Statistik yang distribusinya tidak tergantung pada parameter disebut statistik ancillary. Statistik ancillary sendiri tidak memuat informasi tentang theta, tetapi bila digunakan dengan statistik ancillary memuat informasi tentang theta. Statistik ancillary sendiri sering disebut juga dengan pelengkap statistik cukup. Ini dikarenakan statistik yang memadai berisi semua informasi tentang parameter, sedangkan tambahan atau statistik ancillary tidak berisi informasi tentang parameter model. Menurut teorem Basu, jika U adalah statistik yang cukup untuk parameter theta, dan jika V adalah statistik tambah untuk theta, maka U dan V tidak bergantung. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi statistik ancillary atau statistik tambahan. Statistik tambahan dapat digunakan untuk membuat interval prediksi. Interval prediksi di sini memberitahukan kita atau memberikan kita prediksi di mana kita dapat melihat data selanjutnya untuk dijadikan sampel. Contoh 1 statistik ancillary. Misalkan X1 sampai Xn adalah observasi CCD atau desain komposit pusat dari keluarga parameter lokasi dengan CDF atau fungsi distribusi kumulatif Fx kurang theta. Kita akan menunjukkan bahwa range atau jelajah R sama dengan Xn kurang X1 adalah statistik ancillary. Penyelesaian, andaikan Z1, Z2, sampai Zn adalah IID atau variabel acak independen dan terdistribusi secara identik. Observasi dari Fx dengan Fx bersesuaian dengan theta sama dengan 0, dengan X1 sama dengan Z1 tambah theta, sampai Xn sama dengan Zn tambah theta. Selanjutnya CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari jelajah R adalah Fr dikali R sedemikian hingga theta sama dengan P theta dikali R lebih kecil sama dengan R. Kita masukkan nilai R sama dengan Xn kurang X1, dengan Xn merupakan nilai maksimum sedangkan X1 merupakan nilai minimum, sehingga kita peroleh P theta dikali max X1 kurang min X1 lebih kecil sama dengan R. Selanjutnya kita masukkan nilai X1 sama dengan Z1 tambah theta, sehingga diperoleh P theta dikali max Z1 tambah theta kurang min Z1 tambah theta lebih kecil sama dengan R. Selanjutnya P theta dikali max Z1 kurang min Z1 tambah theta kurang theta lebih kecil sama dengan R. Theta kurang theta habis, sehingga diperoleh P theta dikali max Z1 kurang min Z1 lebih kecil sama dengan R. Probabilitas terakhir tidak tergantung theta karena Z1 sampai Zn tidak tergantung theta, atau bisa dilihat nilai dalam tanda kurung pada proses terakhir tidak memiliki theta. Jadi CDF atau fungsi distribusi kumulatif R tidak tergantung theta. Karena itu R adalah statistik ancillary. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Dalam bisbol, misalkan seorang pramuka mengamati pemukul di NAT pemukul. Secara tidak realistis, jika nomor N pada NAT pemukul dipilih secara proses acak, yaitu melalui pelemparan koin. Katakanlah jika lemparan koin dilemparkan setelah setiap pukulan dan hasilnya menentukan apakah pengintai akan tetap menonton pemukul berikutnya pada pemukul.
Nah, setelah itu data akhirnya yang didapatkan adalah jumlah NAT bus. NAT bus di sini adalah urutan pemukul berdasarkan kemampuan, dan jumlah exit yaitu jumlah pemukul. Nah, di sini menurut teorema Basu yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, didapatkan data x, n. X di sini adalah pemukul dan n di sini adalah urutannya berdasarkan kemampuan pemukul. X, n adalah statistik yang cukup. Misalkan rata-rata BAT 0,4 yang sangat tinggi berdasarkan hanya 5 AT BAT, tidak bergantung pada kemampuan pemain sebanyak rata-rata 0,4 berdasarkan 100 BAT. Jumlah NAT BAT merupakan statistik pendukung karena yang pertama merupakan bagian dari data yang dapat diamati atau merupakan statistik. Yang kedua, distribusi probabilitasnya tidak bergantung pada kemampuan pemukul karena dipilih melalui proses acak. Statistik tambahan ini merupakan pelengkap tambahan untuk rata-rata pukulan X per N yang diamati, yaitu rata-rata pukulan X per N bukanlah statistik yang cukup. Yang ketiga, misalkan X1 sampai dengan Xn independen dan terdistribusi identik dan terdistribusi normal dengan nilai ekspektasi yang tidak diketahui, mu, dan varian yang diketahui 1. Misalkan, X bar N sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn per N menjadi sampel, berarti berikut ukuran statistik penyebaran sampel. Rentang sama dengan maksimum X1 sampai dengan Xn kurang minimum X1 sampai dengan Xn. Rentang interkuartil sama dengan Q3 kurang Q1. Varian sampel sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma Xi kurang X bar pangkat 2 per N adalah semua statistik tambahan karena distribusi pengambilan sampelnya tidak berubah saat mu berubah. Secara komputasi, hal ini karena dalam rumus, suku mu menambahkan bilangan konstan dan suatu distribusi atau semua sampel, mengubah maksimum dan minimum sampelnya dengan jumlah yang sama, sehingga tidak mengubah perbedaannya. Begitu juga untuk yang lain. Ukuran penyebaran ini tidak bergantung pada lokasi. Sebaliknya, diberikan variabel normal IID dengan min yang diketahui 1 dan varian yang tidak diketahui sigma kuadrat. Min sampelnya bukan statistik tambahan dari varians karena distribusi sampling dari min sampel adalah n kali 1 sigma kuadrat per n yang bergantung pada sigma kuadrat kurang ukuran lokasi ini, khususnya kesalahan standarnya, bergantung pada dispersi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.